maaf ya. Emang udah Allah takdirkan hadirnya, materinya ini pas banget ini, ya kan? Tapi cuma tidak terkesan saya Ustadz fotokopi, makanya saya sekali-kali ngambil fotokopian. Jadi kita kembali, afa'aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman? Ada orang yang aman-aman juga, dia berbuat curang, dia mencuri kecil-kecilan, gitu kan? Teman bilang, jangan tuh curang, anak tenang, aman. Dan orang hadirin, ketika dia merasa aman-aman saja, dan sekali lagi segala musibah akan terjadi. Cerita pertama, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nanti segala macam musibah itu datang pada saat seorang merasa aman-aman saja, pencurian, perzinahan, perselingkuhan, pelecehan seksual. Belum lama kita dengar berita pelecehan seksual buat anak-anak kan. Dan itu juga sebagian orang tua merasa selama ini orang tua merasa aman-aman saja. Atau berapa banyak istri yang, karena yang namanya musibah nanti sifatnya itu tiba-tiba. Bahasa Arab itu baghtatan. Baghtatan artinya tiba-tiba. Kalimat baghtatan di Quran terulang sebanyak 13 kali. Yang menunjukkan artinya mendadak, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Musibah, kematian, siksa Allah, segala macam musibah dia selalu datangnya itu baghtatan. Ntar kita lihat ayat. Jadi kemarin heboh berita mengenai pelecehan seksual buat anak-anak kan? Dan selalu orang tuh kaget gitu. Dan musibah yang lain, atau mungkin perselingkuhan kan, berapa banyak seorang istri yang kaget gitu, tiba-tiba dia menerima kenyataan suaminya berselingkuh gitu. Itu loh hadirin. Dan selama ini istrinya merasa aman-aman saja. Suaminya kemana bu? Nggak pulang? Aman nanti saya mah. Paling tidur di musola katanya. Ini bukankah bapak-bapak berani menyeleweng, berani berbuat berselingkuh kan dia merasa istrinya aman. Istri kamu gimana mas? Tenang, istriku sih aman. Ntar pulang dia nanya mata keluar, diam dia paling. Nah ini hadirin, jadi kita merasa aman-aman saja, itu penjahat-penjahat akan beraksi. Acara yang berantakan, ya kan? Saya belum lama khutbah Jumat di salah satu masjid. Itu kayaknya pengurus dia lupa ngecek peralatan sebelum sholat Jumat kan. Jadi pas saya datang ngobrol gitu kan. Begitu azan, saya naik ke podium, mic-nya mati, ya kan? Mungkin dilihat kagak ada baterainya, dia bolak-balik nyari baterai gitu kan? Ini gara-gara panitia merasa aman-aman saja. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mungkin pernah dengar cerita ini. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ghaiman aw rihan, 'arafa dzalika fi wajhihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu, beliau seandainya riwayat sebelumnya kata Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa sampai mohon maaf kelihatan gigi geramnya, kelihatan kalau bahasa kampung yang lakukannya gitu. Inna makana yabtasim, yang keseringan kata Aisyah Rasul tersenyum. Dan kata Aisyah, Rasulullah itu kalau melihat ada awan gelap atau angin yang bertiup kencang, kelihatan ada perubahan di wajah Nabi SAW. Maka kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, arannasa idza ra'ul ghaima farihu. Aku melihat orang tuh kebanyakan kalau melihat mendung banget, kalau angin bertiup kencang, orang pada kesenangan. Raja'a ayyakuna fihi matarun. Orang berharap-harap mudah-mudahan akan turun hujan. Orang kalau mendung kesenangan. Tapi kata Aisyah, wa araka idza ra'aitahu araf urifat fi wajhikal karahiyah. Namun engkau berbeda wahai Rasulullah. Aku melihat ada wajahmu seperti orang tidak suka, kayak orang ketakutan gitu. Melihat ada awan gelap, ada angin yang bertiup. Kira-kira kata Aisyah, ada apa demikian? Faqala Rasulullah menjawab, ya Aisyah, ma yu'amminuni ayyakuna fihi 'adzabun. Wahai Aisyah, siapakah yang bisa memberikan jaminan kepadaku yang membuat aku merasa aman? Jangan-jangan angin yang bertiup kencang, awan gelap banget, jangan-jangan di dalamnya ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, qad udziba qaumun birrih. Zaman dulu Aisyah ada kaum yang diazab dengan angin yang sangat kencang gitu. Bahkan ada satu kaum yang begitu hujan deras datang, mereka malahan berkata, ada aridum mumtirun, ya enak nih hujan gitu kan, kayak kita zaman dulu masih kecil kan, gitu kan, hujan kemari, rendam gitu nih. Jadi Nabi itu kata Aisyah, kalau ada mendung gelap, Nabi itu
Khawatir hadirin, khauf, ditakutin. Jangan-jangan ini ada musibah gitu. Karena yang namanya musibah dia selalu datang tiba-tiba. Contohnya hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran. Tadi saya katakan kalimat baghtatan terulang dalam Al-Quran 13 kali. Dan dia selalu dengan hubungan angka 13 dengan membawa kesialan ya. Pantesan Pak Ustaz, angka 13 angka apes Pak Ustaz. Ya, itu gak ada hubungan hadirin. Atau jangan dipasang nih nomor 13. Kita kembali. Allah berfirman nih contohnya bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Manakala manusia lupa akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan segala pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu. Sampai pada saat mereka bergembira dengan segala yang mereka terima, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami ambil mereka secara tiba-tiba dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini ayat kira-kira Allah berfirman, manakala manusia lupa akan peringatan, udah dibilangin jangan Pak, berhenti Pak, udah Pak, jangan Pak, dibilangin nggak ngerti dia nih. Maka Allah istilahnya diulur-ulur hadirin, semakin dibuka oleh Allah pintu-pintu kesenangan tuh, sampai pada saat dia di puncak kesenangannya, dia sudah sangat lalai. Akhadnahum baghtatan, kami ambil dia, kami siksa secara tiba-tiba. Kayak gini hadirin, kita kalau menangkap burung dara, burung merpati, kan kita kasih umpan jagung tuh ya, kita kasih jagung begitu kan, jagung banyak gitu kan. Itu burung dara pertama kali makan dia celingukan nggak tuh? Pertama kali makan ya, dia pasti ingin makan nih, sangat celingung gitu kan ya. Tapi kalau makin lama dia rasa aman, santai ya dia makan tuh, santai ya. Kapankah kita nangkap itu burung hadirin? Saat itu burung merasa aman, kita ambil dengan cara tiba-tiba kayak gitu kan. Nah begitulah kira-kira makna ayat ini. Manakala orang merasa aman dan lupa akan peringatan, terus diberikan kenikmatan dan sampai dia lengah merasa aman, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami ambil mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba dan kemudian mereka berputus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayat lainnya contohnya bismillahirrahmanirrahim. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Satu ayat lagi, bertiga ayat kita baca. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min 'adzabillah aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi ini Al-Quran mengingatkan kepada kita hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita merasa aman. Dan sekali lagi, yang namanya musibah dia selalu datang manakala kita merasa aman-aman saja. Baik segala musibah hadirin, kehilangan, pencurian, betul nggak tuh? Saya secara pribadi pernah kehilangan motor 2 kali tuh. Dan saya baru sadar sekarang emang waktu itu penyebabnya diantaranya karena kita merasa aman, nggak dikunci gitu kan, kelupaan gitu kan. Baru dibilang Pak dikunci Pak, tenang aman gitu kan. Ada acara-acara segala macam ya, kita mendapatkan musibah lantaran kita selalu merasa aman. Sekarang kita lihat hadirin, bagaimana Rasulullah SAW, musibah itu banyak ya. Musibah banyak. Sekarang kita akan bicara tentang perzinahan. Betapa Rasulullah SAW, betapa kita harusnya jangan merasa aman hadirin. Karena orang jatuh pada perzinahan, perselingkuhan dan kejahatan seksual lainnya, di antara penyebabnya dari beragam penyebab, dia selalu merasa aman. Kayak kita nih, kita punya anak, kita beli handphone yang canggih, smartphone gitu kan. Hendaknya lah jangan kita merasa aman-aman aja gitu. Pak, Bapak nggak takut Pak, anaknya beli handphone canggih banget, tenang Pak Ustaz, anak saya aman Pak Ustaz. Anak saya mirip banget saya Pak Ustaz. Pokoknya udah tenang dah, aman, nggak bakal macam-macam. Di depan kita dia aman, di belakang kita gimana hadirin tuh? Kita nggak tahu ya. Boleh nggak sekali kita meriksa handphone anak kita tuh? Boleh ya? Ya. Ini Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang laki-laki
berdua-duaan dengan perempuan kecuali ada mahramnya, kecuali ada orang yang ketiga, kecuali perempuan ada mahramnya. Pokoknya jangan berdua-duaan dengan perempuan. Kadang dibilangin tenang aja Pak Ustaz, saya sih udah gak nyetrum Pak Ustaz. Kan ada istilahnya tuh, sering ngeliat lama-lama jatuh cinta tuh ada. Apa namanya? Kalau saya jawabnya bahasa Jawa itu interest no, jangan sokok kulino, mensana incorporasi. Ente kesana aneh kesono gitu. Awalnya nggak seneng ya, tapi sering ketemu lama-lama jatuh cinta nggak tuh? Jangan kita merasa aman-aman. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengomentari hadis ini nih. Ketika Rasulullah bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'ala nisa." Kata Nabi, hindarkanlah oleh kamu berdua-duaan dengan perempuan. Faqala rajulun minal ansor. Ada sahabat Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Bagaimana dengan adik ipar Nabi? Adik ipar, adik istri kita. Atau kita punya adik laki-laki kan terhadap istri kita. Wahai Nabi, bagaimana kalau berdua-duaan dengan adik ipar? Justru Nabi menjawab, "Alhamu al-maut." Ipar adalah kematian. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan mengapa Rasulullah ketika ditanya, "Wahai Rasulullah," kan Nabi bilang janganlah berdua-duaan dengan perempuan. Bagaimana dengan adik ipar Nabi? Justru beliau menjawab dengan sangat, bukan keras ya, dengan sangat peringatan kepada kita. Kata Nabi, "Alhamu al-maut." Justru ipar itu kematian. Kata Syekh Qaradawi, mengapa demikian hadirin? Karena umumnya orang merasa aman dengan adik ipar. Boleh nggak hadirin kita menikah dengan adik ipar kita? Istri kita nih punya adik perempuan. Boleh nggak ini suami nikah dengan adik iparnya? Kapan bolehnya? Kalau dia cerai dengan istrinya atau istrinya meninggal begitu kan? Ada nggak hadirin rahimakumullah? Diam-diam suami menjalin perselingkuhan dengan adik iparnya tuh. Adik iparnya demen lagi sama suami empoknya, suami kakaknya. Ada nggak tuh? Kalau istri kita ngelihat kita jalan dengan perempuan yang lain, marah nggak tuh? Istri saya dah, istri kita semua dah ya. Umumnya dah para istri. "Mas, kamu siapa tuh Mas? Perempuan lo boncengin sembarangan." "Itu deh, ada ibu-ibu kesian. Aku kan orang yang gak tegaan deh. Naik motor sendirian, aku boncengin aja. Kencang banget Mas, dia takut jatuh." Pasti istri kita marah, curiga gak dia? Tapi kalau kita boncengin adik ipar kita, marah gak dia? Malah dia nyuruh kadang-kadang, "Mas, ini Mas anterin nih adekku mana kan, ke Bandung gitu kan, ke Bogor gitu. Atau ke Blok M, Tanah Abang dah belanja gitu kan." Orang ngerasa aman nggak dari itu? Ada nggak diam-diam dia senang dengan adik iparnya? Adik iparnya cakepan lagi. Sejak awal mah diincer adiknya kan, cuma yang mau pokoknya. Atau jangan-jangan nih adik ipar, adik istrinya ini emang senang dengan suami kakaknya kan? Terjadi nggak tuh? Dan umumnya orang merasa aman. Maka kata Syekh Qaradawi, mengapa ketika ditanya demikian Rasulullah menjawab, "Alhamu al-maut." Ipar itu kematian. Karena umumnya orang merasa aman dengan adik ipar. Belakangan kita nonton di televisi, baca berita di koran, ada pakar-pakar kriminolog berkata pelaku kejahatan sekarang ini kebanyakan adalah orang yang dekat dengan korban. Betul nggak? Gitu ya. Penculikan, ada orang-orang yang si korban merasa aman. Maka Allah berfirman, "Afa aminu makrullah." Apakah mereka merasa aman-aman saja dari makar Allah Subhanahu wa taala? Ada orang-orang yang kita rasa aman hadirin. Ada orang-orang, mohon maaf ya, mungkin ada tokoh agama dah, Pak Ustadz ya. Ada orang merasa Ustadz aman dah, saya dia berselingkuh. Ada nggak Ustadz berselingkuh hadirin? Ada ya, tapi nggak banyak kali ya. Saya nggak tahu itu ya. Artinya siapapun mungkin gitu ya. Dan orang kadang ngerasa aman tuh. Orang ngerasa aman. Jadi kata Nabi, ketika beliau ditanya, "Afara'aital hamu?" Bagaimana dengan ipar Nabi? Justru ipar itu kematian. Rasulullah diceritakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah bercerita. Kata Ummu Salamah, pada satu hari aku sedang bersama Nabi SAW. Juga ada istri yang lain namanya Maimunah. Ini peristiwa kata Ummu Salamah terjadi setelah turun perintah berhijab. Kami sedang bertiga, datang seorang tamu laki-laki namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra kan ya, udah berumur dan matanya buta. Begitu ini tamu laki-laki masuk, mohon maaf dia matanya buta, tunanetra, Nabi berkata pada istrinya, kata Nabi, "Ihtajaba minhu." Kalian berdua berhijab masuk ke dalam sana
Ini tamunya tamu laki-laki. Faqala Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, alaisa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Nabi, bukannya dia buta? Kan dia nggak bisa melihat kita. Lagian juga kita masuk apa kita di sini? Ngelihatnya dia. Buat apa kita masuk? Apa jawaban Nabi SAW? Afa amyawani antuman? Kalau dia buta, emang kamu berdua buta juga? Enggak, ya udah masuk dalam. Kayak kita kadang-kadang ada tamu nih, tamu laki nih. Kan tamu suaminya kan, ada nggak istri yang habis ngeluarin air duduk aja gitu kan? Kata suaminya, kata istrinya, no. Ada nggak istri yang ngerti bilangin hadirin itu? Iya, dia duduk aja di ruang tamu gitu kan? Kata suaminya, dia masih kurang enak kalau nyuruh masuk kan? Atau begini, gitu kan? Artinya ya harus kita bilangin sama istri kita kan, kalau dia nggak ada kabar ngapain dia duduk nemenin tamu kita kan. Nabi bilang sama istrinya, ihtajaba minhu ya Rasulullah, kan dia buta nggak ngeliat kita. Bayangkan Nabi sangat khawatir ya, sampai sebegininya Nabi SAW menyuruh istrinya berhijab padahal suaminya nggak bisa ngeliat. Karena dalam Al-Quran yang disuruh untuk menundukkan pandangan bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Di surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, qul lil, tangan berminda aja bawahnya. Qul lil mu'minina, ya nggak tahu udah refleks aja. Ya butuh min absarihim, katakan kepada orang yang beriman untuk menjaga pandangan mereka. Ayat setelahnya diri, ayat 31 gitu kan. Awal sambung ayatnya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan juga kepada wanita muslimah untuk menjaga pandangan mereka. Kan dulu orang bilang yang suka jelalatan siapa? Laki-laki ya. Ternyata zaman sekarang kita baru tahu perempuan juga senang cuci mata juga ya. Dan Al-Quran udah ngomong 14 abad yang lalu tuh. Maka ketika suaminya laki-laki, Nabi bilang ke istrinya, tajabah, kalian berdua masuk ke dalam. Ya Rasulullah kan buta Nabi. Kan dia kan ngeliat kita. Kamu buta nggak? Ya enggak sih. Udah masuk dalam. Gitu aja itu. Jadi kalau besok istri kita, temenin tahu nih, Neng, masuk dalam. Apa maksudnya? Kalau Rasulullah SAW, ya kan baca di hadis ini, saya nggak dapat kopiannya, bisa bulan depan. Jadi di cerita ini bagaimana beliau SAW hati-hati banget ya kan? Jadi semua orang ada, tidak ada jaminan orang mungkin tidak jatuh pada perzinahan. Maka Allah mengingatkannya, wala taqrabuz zina, jangan dekatin perzinahan, jangan didekatin. Dan katanya jangan apalagi berzina gitu. Namanya khauf, takut. Sekarang orang mau pulang kampung, tiket kereta api udah habis belum nih? Udah habis ya? Kenapa udah habis ya? Kenapa orang beli tiket jauh-jauh hari? Takut kehabisan. Orang kalau takut, kata Nabi, man khaufa adlaja. Orang kalau takut dia siap siaga. Wa man adlaja balaghal manzil. Yang siap-siap dia akan sampai pada tujuan. Yang tenang-tenang saja, yang merasa aman, sampai nggak dia? Pak, nggak beli tiket Pak, tenang aja Pak Ustaz, lebaran selama puasa belum Pak Ustaz. Ini kan? Masa iya nggak dapet tiket kereta api, dapat nggak dia? Agak dapat di atas ya. Sampai di kamu udah ada kalian bilang. Jadi saya ulangi, dia orangnya kenapa Masjid Landmark nih bikin jadwal Ramadan jauh-jauh hari, itu dari kemarin disusun jadwal kegiatan Ramadan ya. Padahal puasa Ramadan juga belum ya, tapi udah disusun. Beberapa masjid bahkan menyusun kegiatan Ramadan udah dari 2 bulan yang lalu tuh. Kenapa dia jauh-jauh hari? Dia takut mungkin Pak Ustadz pada sibuk itu kan, udah jauh-jauh hari di pesan Pak Ustadz apa namanya, untuk tahun 2019 Pak Ustadz hari Selasa ya, lengkap selama lebay banget sih, lebay banget ya. Kalau saatnya Ustadz hidup Ustadz ini insya Allah 2019 Ustadz hari Selasa ya. Jadi kenapa demikian hadir itu? Jadi jangan kita pernah merasa aman-aman aja ya. Yang aman-aman saja biasanya kan, ini Quran yang bilang faulaika humul khasirun, dia akan mendapatkan kerugian. Dalam hadis lain, ini saya ambil dari kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyazniyar rajulu bi asyrati niswatin aysara min ayyazniya bimra'ati jari wala ayyasriqar rajulu fi asyrati abyatin aysara min ayyasriqa min baiti jari. Rawahul Bukhari. Rasul bersabda, seseorang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan
daripada dia berzina dengan perempuan yang merupakan tetangganya sendiri. Ini hadis bukan nyuruh kita berzina, bukan ya. Waduh, kalau itu mendingan orang lain dong bosan. Bukan nyuruh, ini Nabi banding-bandingin nih. Jadi orang berzina di mana-mana hadirin. Dosa nggak tuh? Dosa besar ya kan. Tapi masih mendingan daripada dia berzina dengan perempuan yang merupakan tetangganya sendiri. Seorang mencuri kata Nabi di 10 rumah di mana-mana, aisar lahu, lebih aisar, yusrun, lebih ringan, lebih enteng dibandingkan dia mencuri di rumah tetangganya sendiri. Kenapa hadirin? Umumnya kita merasa aman dengan tetangga, betul nggak? Ya, sehingga tetangga yang kita merasa aman, terus dia berbuat dosa, dosanya gedean hadirin tetangga. Ternyata kan karena kita punya urusan, kita mau keluar kota, tugas, urus kantor seminggu ke Surabaya nih. Kita nitipin rumah, nitipin anak, nitipin istri sama siapa hadirin? Tetangga. Pak, nitip istri saya Pak. Oke. Di tangan saya istri Bapak aman. Gitu. Brengsek Pak tetangga. Ada nggak yang begitu? Maka saya bukan ini bab bukan mengajarkan kita curiga dengan semua orang, bukan. Tapi yang namanya khauf, yang namanya khawatir hadirin, ini juz'un bagian daripada ajaran agama Islam. Bahwa Nabi Muhammad mengajarkan doa tadi itu, ya muqallibal qulub, ya wahai zat yang membolak-balikan hati. Apakah ada jaminan orang bisa terus istiqomah? Enggak ada jaminannya. Di Quran ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tadi sama saya katakan, banyak sekali perusahaan yang tiba-tiba bangkrut, dia kalah saing gara-gara selama ini merasa aman-aman saja. Ada orang kadang bilang begini, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang saya udah jadi karyawan tetap gitu kan, udah aman dah, makanya saya masih kontrak Pak Ustadz gitu ya. Apakah ketika seorang sudah jadi karyawan tetap dia merasa aman-aman saja deh? Kan sekarang persaingan ya, persaingan kompetisi gitu kan, sehingga orang memacu kita semua. Kalau kita khawatir kan kita berbuat ya, jadi orang takut pulang kampung nggak dapet tiket kereta kan, jauh-jauh hari udah beli. Kita khawatir nauzubillah min zalik, kita bisa tergelincir kan, maka kita sering baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana anti ala dinika wa ala ta'atika rabbana la tuzigh qulubana, gitu ya. Karena tidak ada yang memberikan jaminan tuh, kata tadi Abu Bakar, seandainya salah satu kakiku di surga, aku belum merasa aman, apakah kaki yang kedua bisa masuk ke dalam surga juga? Ini perasaan aman nih. Jadi jangan merasa aman-aman saja. Kata Nabi, mengapa di hadis ini beliau mengatakan seseorang berbuat kejahatan dengan orang lain mendingan daripada dia berbuat jahat dengan tetangganya sendiri? Karena umumnya hampir semua kita merasa aman dengan tetangga kita. Ini kisah nyata. Dulu tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004 ini. Sekarang saya alhamdulillah di rumah saya punya majlis taklim ya, walaupun kecil ya. Dulu tahun 2004 saya belum punya majlis taklim, jadi ada anak-anak tetangga, anak-anak ABG SMP SMA gitu kan, ada sekitar 30-an 40 orang, ada pengajian lah di rumah, pengajian remaja. Karena belum ada tempat, akhirnya ngaji di rumah saya, di dalam rumah gitu kan, ngaji gitu kan. Satu malam begitu bubar pengajian, saya kehilangan handphone saya hilang, gimana dia handphone saya kan. Setelah dicari nggak ketemu gitu kan. Akhirnya saya telepon malam itu nggak diangkat, besok pagi telepon terus telepon kan, diangkat tuh handphone. Untungnya yang ambil blow on gitu. Itu handphone nomornya nggak dibuang, alhamdulillah juga ya. Jadi apa namanya, dia nggak buang nomornya dan dihidupin lagi pagi-pagi. Yang megang temannya lagi. Bisa telepon temannya ngangkat, penyari siapa Pak? Ini dia nyebutin nama, dia nyebutin nama, si Fulan ini ada yang nelfonin tadi. Wah dia yang ambil gitu kan. Akhirnya saya ambil ke rumahnya, ada handphone saya tuh. Kenapa tuh handphone bisa, yang namanya, saya kan ngerasa aman ya, ini kan, yang namanya Ustadz bisa dicolong hadirin, gitu ya. Tapi ya ternyata yang terjadi juga begitu. Akhirnya sekarang sih kalau kadang-kadang jual udah punya misal itu, karena kalau acara besar kan banyak ibu-ibu. Sekarang saya punya emas, bener permata saya simpan kan. Tangan itu dolar-dolar, $1000 saya taruh bawa kasut, nggak ngambrak begitu aja. Karena musibah itu terjadi manakala kita merasa aman-aman. Saya bilang, saya juga tidak mengajarkan kepada istri kita semua agar para istri pemata-matai suaminya kan. Namun istri curiga sama suami, perlu nggak deh? Perlu? Kencang banget memang. Perlu nggak deh? Karena saya ulangi, kenapa sang suami dia bisa berani berselingkuh? Dia merasa istrinya aman.
Kata Bang Nafi, kejahatan terjadi bukan hanya niat pelakunya, namun karena ada kesempatan, maka harus jangan aman-aman aja. Saya bilang sama ibu, sekali-kali boleh bu lihat handphone suaminya bu, ya kan? Mas, boleh lihat handphone? Oh ini lagi rusak handphone. Kan kadang suami pintar juga gitu. Semua list namanya tuh laki semua ya. Padahal tulisnya Yanto, padahal Yanti. Pengalaman pribadi ya. Tulisnya Adi, nggak taunya Ida. Mas, kok ini si Adi ada sayang-sayang mas? Wah salah kirim si Adi. Salah kirim si Adi. Makanya namanya curiga. Perlu nggak dia itu? Karena saya yakin nih, seseorang berani berbuat jahat manakala dia merasa kondisinya aman. Maka saya tidak ingin mengajarkan kepada para istri selalu curiga, tapi yang namanya khawatir perlu nggak? Perlu. Boleh sekali-kali kita cek kamar anak kita, handphone anak kita. Meskipun kita yakin anak saya Pak Ustadz alhamdulillah aman. Tapi yang namanya khawatir perlu, karena Allah yang berfirman, afa aminu makrallah. Apakah orang merasa aman-aman saja? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Yang merasa aman-aman saja dia akan kalah gitu kan, dia akan rugi dalam segala hal, dalam dunia politik. Ya, meskipun mungkin lembaga survei mengatakan meskipun segala macam, meskipun koalisinya segala macam, mungkin segala macam, tetap aja dia harus kerja keras gitu. Jangan sampai aman-aman saja ya, begitu ada dia ya, aman-aman aja. Wah Ustadz terang berangkapnya gitu ya. Aman-aman aja gitu. Biasa dia akan kena musibah. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan silakan di dalam sebuah hadis ada ungkapan Imam Hasan Al-Basri. Mohon maaf saya lupa sampaikan. Ketika Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi itu Al-A'raf ayat 99, ayat afa aminu makrallah. Ketika dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, apakah mereka merasa aman-aman saja dari siksa Allah? Beliau menukil ucapan Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa musyfiqun wajidun khaifun. Orang mukmin melaksanakan ketaatan, dia sholat, di ibadah dengan penuh perasaan takut gitu ya, khawatir gitu kan, dia khusyuk. Sementara kata Hasan Al-Basri, wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Sementara orang yang jahat, dia berbuat maksiat dengan perasaan aman-aman aja. Kan harus takut ya. Ada orang berbuat maksiat tenang aja hadirin, ya kan? Sementara ada orang baik yang dia sholat dengan penuh takut, khauf ya. Artinya ya mungkin kan harusnya orang yang ibadah itu tenang kan. Tapi ya bersyukur sama Allah, kita udah ibadah masih takut lagi. Ada orang yang berbuat dosa dan yang dia merasa aman-aman saja. Yang aman-aman saja. Dan yang pasti dia akan rugi. Dan sekali lagi, yang namanya musibah dia selalu akan datang dalam keadaan dengan sifat tiba-tiba ya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda lagi, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithla dzalik. Ini peribahasa nih dalam bahasa Arab. Surga itu dekat sekali dengan kamu, kata Nabi, bagaikan jarak antara dia dengan tali sendalnya. Ini kalimat kiasan, maksudnya orang masuk ke surga itu gampang banget. Tapi Nabi sambung, wan naru mithla dzalik, neraka juga demikian. Orang bisa masuk ke surga dengan mudah sekali, bisa masuk ke neraka juga dengan mudah sekali. Maksudnya orang-orang yang taat tiba-tiba tergelincir, ada nggak? Ada ya? Atau mohon maaf, ada orang yang kita kenal jahat tiba-tiba berubah, ada nggak hadirin? Ada. Maka jangan ngerasa mungkin kita udah puasa, udah sholat 5 waktu, udah pergi haji, udah umroh, jangan kita ngerasa aman-aman aja kan. Kita berdoa pada Allah agar senantiasa sebagaimana Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kira-kira demikian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bahan muhasabah kita ya. Dikit lagi Ramadan besok kan, harus dipersiapkan dengan baik. Dan kalau kita merasa selalu ya tenang, aman-aman saja gitu ya, mungkin kita kena musibah yang tidak kita duga-duga. Mudah-mudahan yang disampaikan berguna. Ada yang mau bertanya dari atau punya pengalaman? Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang.
dan semoga semua yang direncanakan oleh panitia Ramadan di Masjid Lain Makim bisa berjalan dengan baik ya. Dan kita semua bekerja sama, berpartisipasi untuk memakmurkan masjid kita khusus selama bulan suci Ramadan yang akan datang. Sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.